Kamu percaya bahwa Tuhan melindungi kamu dan orang-orang yang kamu kasihi. Kalau kamu setia seperti saat ini, saya memandang kamu setia. Dan kamu akan dibela Tuhan. Doa negatif untuk papamu tidak akan dikabulkan. Sekarang yang kamu lakukan adalah kamu tetap setia ikut doa pagi. Dan kalau bisa kamu bekerja untuk membantu orang tua. Mungkin perlu pembimbing kali ya. Karena masalah kamu menjadi tidak sederhana ketika kamu menghadapi serangan dari dua pihak. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1126. Saya didampingi oleh Ibu Aditya. Ya, shalom Pak Eras, shalom semua. Beliau adalah ketua alumni dari STT Ekumene yang juga sedang menyelesaikan Stratum 3. Beliau juga seorang master hukum, sarjana ekonomi. Apalagi nih gelarnya ya. Oke, saya kira itu saja. Mari Bu, kita mulai Bu. Baik, pertama dari Ibu Naomi, seorang wanita berusia 46 tahun, janda cerai mati, memiliki satu anak di Bali dan merupakan jemaat gereja reform di Bali. Di Bali, oke. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, saya menikah dengan seorang pria dari agama lain. Muslim. Dan dikaruniai seorang putra. Tetapi anak itu ikut agama ayahnya dan saya tetap Kristen sampai sekarang. Karena faktor ekonomi tahun 2011 mengharuskan saya bekerja di luar negeri. Pernikahan saya tidak direstui keluarga karena suami beda agama. Tetapi setelah saya di luar negeri, komunikasi saya dan suami tidak baik, sampai akhirnya suami meninggal dunia pada tahun 2017. Singkat cerita, saya mencoba memenuhi kebutuhan anak saya yang tinggal di Jakarta dan menyuruhnya melanjutkan kuliah tahun ini dengan biaya yang tidak sedikit juga untuk membayar biaya kos dan lain-lain. Anak saya pernah kuliah di salah satu universitas terkenal di Jakarta sampai semester 6. Jurusan IT tetapi drop out di tahun 2018 karena biaya. Walaupun dia berbeda agama dengan saya, tetapi dia anak yang baik, cerdas, dan tidak malas. Dia bahkan mengerjakan apa saja sampai dia bekerja sebagai ojek online. Tetapi saya sedih sekali karena dia berbeda agama dengan saya. Saya sering berdoa agar Tuhan mengasihani jiwanya, sehingga dia menjadi anak yang takut Tuhan, sesuai dengan namanya yang seperti salah satu tokoh di Alkitab. Demikian saya memberikan nama kepadanya. Pertanyaan saya, apakah tanggung jawab saya sebagai orang tua harus berhenti karena dia bukan Kristen? Salah. Kamu harus tetap bertanggung jawab sebagai orang tua walaupun dia bukan orang Kristen. Justru perhatian dan kasih sayangmu itulah yang akan menyeret dia menjadi orang percaya. Terus? Oke. Karena dilihat lagi umur anak saya sudah 26 tahun dan beragama lain. Apa yang harus saya lakukan? Sementara saya hidup sendiri di Bali dan belum bekerja. Tolong doakan saya Pak, karena saya sering takut jika saya mati tidak masuk langit baru bumi baru. Karena banyak dosa. Kalau dengar khotbah Bapak tentang langit baru bumi baru, saya serius mau ke sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Yang penting kamu hidup suci. Dengan kesucian kamu menjadi kekasih Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan, pasti Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginanmu. Ya. Kamu bisa selamatkan anakmu kalau kamu menjadi kekasih Tuhan. Ikut doa pagi dan bertumbuh bersama dengan kami di truth.id. Itu saja. Dan buktikan Tuhan akan bertindak yang tidak kamu duga. Oke, Tuhan berkati. Baik, berikutnya no name dari seorang wanita berusia 22 tahun, belum menikah di Jakarta, merupakan jemaat GSKI Rehoboth. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan tim Abam yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin berterima kasih banyak atas pengajaran yang Bapak sampaikan. Karena telah mengubah pandangan dan cara berpikir saya, sampai akhirnya saya semakin mengenal Tuhan yang benar. Saya izin bertanya mengenai keluarga dan saudara saya.
Saya mendengar dari perkataan ibu saya sendiri dan juga tidak sengaja membaca pesan antara ibu dan sepupu saya yang usianya beda sedikit dengan ibu saya dan sudah berkeluarga. Mereka menyuruh ibu saya untuk meninggalkan ayah saya dan mendoakan supaya ayah saya cepat meninggal karena sudah terlalu lama menjadi beban. Ayah saya memang sudah terkapar di tempat tidur karena lumpuh. Ayah saya, saat saya masih remaja, dulu saya juga sempat mendengar cemooh tentang ibu saya dari keluarga pihak ayah saya. Saya pernah mendengarkan curhatan baik dari ayah maupun ibu saya, bahkan mereka rasanya ingin dipanggil Tuhan sekarang karena sudah tidak tahan. Tidak saya pungkiri bahwa semakin saya dewasa, saya menyadari bahwa kedua orang tua saya pernah melakukan kesalahan yang menurut saya fatal. Saya tetap diam mengampuni, terus mendoakan orang tua saya, ikut ibadah dan membiasakan ikut doa pagi. Saya tidak usah bohong, Pak. Saya merasa sedih dan sakit hati kepada saudara, sepupu, om, tante saya dari kedua pihak. Karena perkataan dan doa mereka yang seperti itu terhadap ayah dan ibu saya. Saya mengerti alasan mereka berbuat seperti itu, namun sekecewa apapun, saya tetaplah anak dari orang tua saya. Bagaimana ya Pak, supaya sabar dan bisa mengampuni atau tidak dendam terhadap ucapan-ucapan mereka? Terima kasih karena telah mendengar keluhan saya. Semoga Pak Erastus dan tim Abam semua sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kamu anak baik, anak bertanggung jawab. Kamu percaya bahwa Tuhan melindungi kamu dan orang-orang yang kamu kasihi. Kalau kamu setia seperti saat ini, saya memandang kamu setia. Dalam teropongan saya kamu setia. Walaupun kamu belum sempurna. Dan kamu akan dibela Tuhan. Doa negatif untuk papamu tidak akan dikabulkan. Kalau seandainya papamu meninggal, itu pun bukan karena doa mereka. Sekarang yang kamu lakukan adalah kamu tetap setia ikut doa pagi. Kamu mencari Tuhan. Dan kalau bisa kamu bekerja untuk membantu orang tua. Saya sebenarnya tidak tahu latar belakang kamu bagaimana. Kamu sakit hati terhadap papa mamamu kenapa? Mungkin perlu pembimbing kali ya. Dibina. Didampingi. Karena masalah kamu menjadi tidak sederhana. Ketika kamu menghadapi serangan dari dua pihak. Dari pihak mama, keluarga papa. Kamu terjepit. Tapi kami, Abam, akan mendampingi kamu. Yang penting kau bisa lolos dari keadaan ini. Apalagi kamu jemaat GKI Rehoboth. Aku bapak rohanimu. Aku akan melindungi kamu, nak. Oke. Dan berkati. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 45 tahun sudah menikah di Banten, Jemaat Gereja Injili. Shalom Pak Eras dan tim yang diberkati dalam Tuhan. Saya ingin bertanya bagaimana mengingatkan suami untuk kembali mendekat pada Tuhan. Awal menikah 4 tahun lalu, suami seperti bertekad untuk membina rumah tangga yang berakar pada Tuhan Yesus. Saya masih ingat ketika suami saya mengingatkan saya untuk membaca firman Tuhan di pagi hari sebelum membuka WhatsApp dan media sosial di handphone. Namun, perlahan-lahan suami semakin sibuk dengan bisnisnya dan bahkan suami saya jadi tidak nyaman setiap kali saya bicara tentang Tuhan. Suami saya tidak tertarik atau tidak suka mendengarkan semua pembicaraan tentang Tuhan dan dia juga seperti segan doa bersama. Selama 4 tahun bisa dihitung dengan jari waktu kami berdoa bersama sebagai pasangan. Belakangan ini suami saya meminta saya yang memimpin doa. Sepertinya suami saya tidak yakin bahwa doanya didengar Tuhan. Suami saya pernah bilang di awal pernikahan kami, kalau dia malu sama Tuhan karena merasa sudah banyak berdosa. Saya selalu meyakinkan dia bahwa Tuhan itu baik dan begitu mudah mendapatkan pengampunan darinya. Yang penting kita mengaku dosa kita dan bertobat. Tuhan pasti ampuni. Tapi sepertinya suami saya masih tidak yakin. Oke, saya potong dulu. Yang pertama, setan memang bisa membelokkan arah hidup. Pada mulanya punya komitmen mencari Tuhan dan membangun rumah tangga berakar pada Kristus. Tapi ternyata di perjalanan suamimu tidak senang mendengar kamu bicara tentang Tuhan. Bahkan mulai menyatakan bahwa dia merasa berdosa.
ini ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh suamimu, tapi kamu tidak perlu tahu. Yang penting kamunya harus hidup suci. Kamu harus punya kualifikasi kekristenan yang bagus atau kehidupan iman yang bagus. Karena itu yang akan mempengaruhi suamimu. Oke. Saya juga semakin segan untuk bicara tentang Tuhan dengan suami. Iya, jangan bicara tentang Tuhan kalau tidak tepat waktu. Oke. Saya tidak mau menggurui suami untuk mengingatkan dia kembali mencari Tuhan karena dia pasti tidak suka. Iya, semakin kau banyak bicara tentang Tuhan pada waktu yang tidak tepat, semakin dia tidak menghargai kamu dan ucapan kamu menjadi tidak berharga pula. Dia bilang, saya berkhotbah, sok suci, saya harus hidup benar dulu dan lain-lain. Saya melihat suami semakin terlihat manusia lamanya seperti tidak sabar, gampang marah ketika dia lelah, mendiamkan saya bahkan bilang mau pisah saja setiap ada masalah. Selain berdoa untuk suami, dengan cara apa lagi ya Pak? Supaya saya bisa mengingatkan dan membantu suami kembali berbalik pada Tuhan. Jangan memikirkan cara lain. Caranya hanya itu, berdoa dan kamu berubah. Dan jangan banyak bicara. Itu saja caranya. Oke. Di masa kampus dan single, suami adalah sosok pemimpin rohani muda yang menginspirasi di gereja kami. Tapi karena ada suatu masalah dengan gembala, perlahan dia mulai menarik diri sebagai seorang leader dan mulai fokus pada bisnis. Sekarang saya merasa kami mulai melangkah di platform yang berbeda dan visi kami mulai beda. Saya sedih Pak, karena saya rindu kami bisa melangkah bersama dan melayani Tuhan bersama. Seperti visi saya waktu kami baru menikah. Mohon nasihatnya Pak Eras. Badai kamu besar ini. Iblis telah berhasil sebenarnya ya menghambat perjalanan maju suamimu atau bahkan bisa sudah menjatuhkan. Sekarang kamu yang tidak boleh dijatuhkan. Kamu doa pagi bersama saya, ikut doa puasa, mencari Tuhan. Kehidupan rohanimu harus betul-betul unggul, baru kamu bisa menyelamatkan suamimu. Ya, suamimu dalam keadaan bahaya. Kamu yang harus menyelamatkannya. Harus punya kesucian hidup yang tinggi, menjadi kekasih Tuhan, dan Tuhan akan membela kamu. Oke, itu aja. Ya. Jadi berdoa, ibu ini berubah, baru bisa menyelamatkan suami. Oke. Oke, baik. Berikutnya dari seorang wanita berusia 41 tahun, janda cerai mati 3 anak di Sulawesi Selatan, dari gereja Bethel, salah satu gereja Bethel di Makassar. Shalom Pak Erastus. Saat ini saya sedang berdoa dan bergumul agar Tuhan memberikan saya petunjuk, di mana saya akan menguliahkan 2 anak saya. Ada 2 pilihan kampus swasta. Pertama 18 juta rupiah per semester, kampus kedua lebih murah, 6 juta per semester. Saat ini saya buka toko yang dirintis oleh almarhum suami saya yang baru meninggal bulan Mei lalu. Toko ini tidak ada tabungan, warisan atau uang asuransi yang ditinggalkan untuk anak-anak. Jadi murni hanya toko saja. Selama 1 bulan ini saya menjalankan toko tanpa suami. Puji Tuhan, pendapatan selama bulan Juni yang lalu cukup Pak. Tapi saya punya kekhawatiran, apakah toko ini bisa terus lanjut selama 4 tahun ke depan? Di toko ini saya sangat bergantung pada 2 karyawan saya. Toko saya bergerak di bidang penjualan dan pemasangan CCTV, dan 2 karyawan saya yang bantu saya dalam pemasangannya. Jadi kalau mau cari aman, saya lebih baik mendaftarkan anak saya untuk kuliah di universitas yang murah. Tapi saya bingung Pak, anak saya 3 orang perempuan dan semua kuliah. Tapi yang akan masuk mahasiswa baru saat ini langsung 2 orang. Anak kedua dan anak bungsu. Karena anak nomor 2 saya mengulang menjadi mahasiswa baru. Anak pertama saya sedang kuliah semester 4 di Surabaya. Uang semesternya juga saat ini 19 juta rupiah per semester. Tolong beri masukan Pak, saya orangnya suka mikir panjang ke depan. Dan akhirnya saya menjadi bingung mau melangkah. Saya menjadi khawatir bagaimana nanti ke depannya bisa bayar. Takut pas di tengah jalan mandek karena tidak ada uang. Sekali lagi tolong bantu Pak, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Mikir panjang harus, tapi khawatir enggak boleh. Kamu itu khawatir. Banyak orang jauh lebih susah berani melangkah dan bisa menyelesaikan anak-anak sekolah, bisa melewati semua tantangan. Nah,
Kamu belum apa-apa sudah begini. Kamu tidak meyakini Allah itu besar. Dan kamu meremehkan Tuhan. Kamu salah. Sekarang sekolahkan anakmu di sekolah yang uangnya lebih murah. Dan kamu tetap bekerja. Tuhan pasti akan menolong kamu. Pasti Tuhan tidak mempermalukan kamu. Bergantunglah pada Tuhan. Dan buktikan bahwa Tuhan hidup. Tuhan nyata. Tuhan berkuasa. Ingat ya, jangan khawatir kau meremehkan Tuhan itu. Ya, tidak boleh. Jalan terus ke depan, Tuhan menyertai kamu. Tuhan pasti memberkati kamu. Oke. Berikutnya dari seorang wanita berusia 56 tahun di Amerika, dari New York ini Pak. Ya. Shalom Pastor Erastus, Bapak Rohaniku. Terima kasih atas doa untuk anak-anak autis di seluruh dunia. Selama 1 tahun belakangan ini, saya kusuk mengikuti doa pagi hampir setiap hari, walaupun ada perbedaan waktu. Saya mempunyai anak perempuan Iya, nggak usah sebut namanya. yang selalu menyetel YouTube doa pagi dan kami bersama-sama mengikutinya. Pada saat Pastor Erastus mendoakan anak-anak autis, saya meletakkan tangan saya di kepala anak dan tangan saya yang satu lagi saya usapkan ke seluruh badan anak saya ini. Betapa herannya perubahan yang anak saya alami selama mengikuti doa pagi. Dengan sungguh-sungguh dan mulai hidup kudus. Saya yakin ini terjadi kepada anak saya. Pasti bisa terjadi mujizat kepada anak-anak autis yang lain. Terima kasih Bapak Rohaniku atas hidup kudus dan tidak bercacat celah, sehingga Bapak bisa menyalurkan kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus untuk anak kami. Walaupun jarak antara Indonesia dan Amerika jauh, tapi bisa ditempuh dengan kuasa dari doa pagi. Terpujilah nama Tuhan Yesus, doa kami untuk Bapak Erastus, kiranya selalu dilindungi dalam kekudusan dan kesucian hidup, serta dijauhkan dari keinginan daging. Amin. Aduh, luar biasa ya. Iya. Ini satu dari kesaksian yang juga saya dengar, di mana anak yang berkebutuhan khusus disembuhkan Tuhan. Iya. Luar biasa. We love you, Bu. Tuhan memberkati. Oke. Baik, berikutnya seorang wanita berusia 30 tahun belum menikah. Beliau seorang karyawan. Ya. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Banyak orang yang mengatakan bahwa jika seorang meninggal dengan wajah yang tampak senyum dan tenang, artinya dia sudah bahagia bersama Bapa di surga. Bagaimana Bapak menanggapi statement tersebut, Pak? Tidak bisa dipercayai. Wajah akhir seseorang bukanlah ukuran. Tapi kehidupan kesehari-harian orang itu yang menunjukkan apakah dia diterima di rumah Bapa atau tidak. Amin. Amin. Baik, berikutnya kembali seorang wanita. Tapi mungkin saya tambahkan, bagaimanapun kalau di ujung mautnya dia tidak takut mati, dia senyum, tentu itu ada isyarat yang positif. Tanda positif ya Pak? Iya, oke. Baik. Tapi nggak jadi ukuran mutlak ya? Iya. Oke, teruskan. Baik, berikutnya seorang wanita berusia 49 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Jakarta dan beragama Katolik. Iya. Shalom Pak Erastus dan pendeta pendamping Abam. Dalam hal ini saya belum ada pertanyaan. Saya hanya mau menanggapi Abam episode 1105 dari seorang pria umur 20 tahun pelajar di Kalimantan Barat yang mengeluhkan tentang orang tuanya. Dia mengatakan bahwa sejak mendengar khotbah Pak Eras, orang tuanya berubah menjadi kurang perhatian, keras kepala, dan tidak mendengar pendapat anak-anaknya. Saya rasa ada yang salah di sini dengan orang tuanya. Karena berbanding terbalik dengan saya yang mengalami setelah mendengar khotbah-khotbah Pak Eras, saya sekeluarga juga beragama Katolik dan mempunyai 2 putri, 23 tahun dan 25 tahun, yang seumuran dengan si penanya itu. Saya sekarang bahkan setiap hari mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras, acara-acara dari Truth ID, dan saya mengalami perubahan dalam berpikir, bertindak, serta banyak sekali kebenaran firman yang saya dapatkan dari Truth ID. Saat ini saya sudah 4 tahun menghadiri ibadah onsite. 1 tahun ya? 1 tahun, iya. Ya. 1 tahun menghadiri ibadah onsite dan doa pagi di GSKI Kebonjeruk dan rutin mengikuti ibadah doa malam di Mall Arta Gading.
Saya merasakan suasana yang berbeda sekali saat beribadah di GSKI dan mulai merasakan hadirat Tuhan di doa malam dan doa pagi onsite, yang membuat saya lebih menghargai dan mencintai Tuhan. Saya juga lebih memperhatikan setiap tindakan agar apa yang saya lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Pak Eras, dan saya juga bersyukur bisa mengenal Bapak melalui pelayanan Bapak di Truth ID. Semoga dengan kesaksian saya ini, si penanya bisa bicara baik-baik dengan orang tuanya dan mengajak mereka kembali ke gereja Katolik dan tetap masih bisa ibadah GSKI melalui online. Hal ini juga yang saya lakukan. Sabtu sore saya dan suami bersama anak-anak kami mengikuti misa sore di gereja Katolik, dan Minggu pagi atau sore saya dan suami mengikuti ibadah dari GSKI tanpa anak-anak karena mereka masih mau di gereja Katolik. Saya memaklumi dan tidak memaksa anak-anak untuk ikut ibadah di GSKI, mengingat usia mereka yang masih labil dan belum memahami kebenaran seperti kami orang tuanya. Biar Roh Kudus yang menggerakkan anak-anak kami. Terima kasih Pak Eras sudah membacakan tulisan saya. Tuhan memberkati pelayanan Pak Eras dan tim Abam. Ibu luar biasa ya. Tulisannya memberkati kami pecinta Abam. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Baik, berikutnya Dari wanita. Dari wanita berusia 36 tahun, belum menikah. Ya. Shalom, saya ingin pengakuan dosa dan memohon doa serta bimbingan. Saya telah jatuh bangun dan banyak berbuat dosa. Saya mempunyai hubungan dengan seorang lelaki yang sudah berkeluarga. Awalnya saya sangat menjauhi lelaki tersebut. Namun karena kondisi pekerjaan, kami jadi bertemu setiap hari. Dia terus-menerus berusaha mendekati saya sampai akhirnya kami menjalin hubungan dan jatuh dalam dosa perzinahan. Saya mengetahui bahwa saya hamil di usia 6 atau 7 minggu. Dari awal dekat, dia mengatakan berniat serius dengan saya. Saat mengetahui saya hamil dan dia mau bertanggung jawab, namun saat itu ada perasaan bersalah sudah berbuat dosa dan tidak ingin merusak hubungan orang lain dengan cara seperti ini. Hingga akhirnya saya melakukan dosa lagi dengan menggugurkan kandungan saya dengan minum obat. Menggugurkan kandungan dengan meminum obat. Minum obat. Pada saat itu saya merasa sudah menjadi manusia paling kotor dan berdosa. Apa yang sudah saya lakukan tahun lalu adalah suatu dosa besar yang membuat saya merasa tidak layak. Saya berdoa, menangis, dan memohon ampun kepada Tuhan. Tetapi merasa sepertinya dosa saya terlalu jahat dan terlalu besar, Pak. Pria ini masih terus mendekati saya dan meminta untuk menikah dengannya. Sampai akhirnya saya merasa harus menjauh agar tidak jatuh dalam dosa yang sama lagi. Karir dan pekerjaan saya sangat baik saat itu, namun akhirnya saya mengambil keputusan untuk resign dari kerjaan saya agar tidak bertemu dengan pria itu lagi. Semoga semua akses kontak juga sudah lama saya blokir. Dari kejadian itu sampai hari ini, saya masih tidak tenang karena merasa terintimidasi dengan dosa saya itu. Saya merasa hidup tidak tenang ini sebagai salah satu konsekuensi yang harus saya terima. Saya merasa tidak layak, mohon doa dan bimbingannya, Pastor. Apakah saya benar telah diampuni? Apakah hidup saya ke depannya akan tidak tenang karena harus menanggung konsekuensi dari dosa saya itu? Apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa saya dan tidak terus terintimidasi? Terima kasih, Pastor. Maaf jika penyampaian saya ada yang kurang dipahami, saya masih ketakutan. Yang pertama, dosamu sudah diampuni. Dari teropongan saya, dari tulisan kamu sudah minta ampun, Tuhan sudah mengampuni. Jangan mempercayai perasaanmu, tapi percayalah kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Kalau Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Jadi Tuhan sudah mengampuni dan melupakan. Pria yang pernah mengamili kamu, itu pria jahat. Yang kamu memang tidak boleh lagi berhubungan dengan dia. Kalau kamu menikah dengan dia, dia akan selingkuh lagi dengan wanita lain. Kamu akan dikhianati. Jadi ini yang harus kamu tahu.
Sekarang kamu mencari Tuhan bersama dengan saya. Jika kamu merasa membutuhkan pendamping, kami akan dampingi. Tapi yang jelas Tuhan sudah mengampuni kamu dan melupakan dosa-dosa kamu. Ya? Udah, ayo kita cari Tuhan sekarang. Tuhan tidak berurusan dengan kamu setahun 2 tahun yang lalu, siapa kamu kemarin, tapi Tuhan berurusan dengan kamu hari ini, dan bisa menjadi apa kamu nanti. God loves you. Oke, teruskan. Oke, baik. Berikutnya, dari seorang wanita berusia 48 tahun menikah dengan 2 anak di Bali, jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Erastus dan tim Abam yang dikasihi Tuhan Yesus, atas seizin Tuhan saya bertanya lewat WhatsApp dan sekaligus minta solusi apa yang harus saya lakukan untuk saat ini mengenai masalah anak saya yang pertama. Ceritanya seperti ini. Anak saya pacaran dengan perempuan beda agama. Sebelum mereka pacaran, kami dari orang tua kedua belah pihak sudah mengingatkan tidak boleh pacaran karena beda keyakinan. Tapi kalau berteman boleh. Nah, ini salah. Kalau sudah tidak boleh pacaran dengan orang yang berbeda agama, berteman pun mestinya tidak, dijauhi saja. Ya, teruskan. Dengan berjalannya waktu, ternyata anak kami tidak mau mendengarkan pesan dari orang tua kedua belah pihak. Cinta akan makin kuat melekat. Terus? Semenjak anak kami pacaran dengan gadis ini, anak kami suka pulang larut malam, dan yang lebih menyakitkan adalah dia merokok serta banyak berbohong. Saya sebagai ibu peka terhadap hal-hal yang negatif. Anak kami bekerja di bidang musik. Dia lulusan sarjana musik, bagian drum. Kami sebagai orang tua terus menasihati, mendoakan, dan mengingatkan agar hati-hati dalam pergaulan. Tetapi apa yang kami alami seperti tidak percaya, di mana anak kami jatuh ke dalam dosa. Pacar perempuannya itu hamil. Anak kami membuat pengakuan kepada kami dan kami hanya bisa diam, menangis, serta berusaha tenang supaya kami tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Jujur, kami merasa sakit sekali karena kepercayaan kami sudah dihancurkan oleh anak kami sendiri. Singkat cerita, kami sebagai orang tua harus bertanggung jawab kepada anak gadis yang sudah hamil itu, dan kami pergi ke rumah orang tua gadis itu untuk bertanggung jawab atas perbuatan anak kami. Dengan catatan, kami minta persetujuan untuk ikut menikah secara agama Kristen. Tapi Tuhan berkehendak lain. Keluarga dari si gadis sangat menghargai etika kami, tapi mereka juga minta maaf tidak mengizinkan anaknya menikah dengan anak kami. Mereka juga tegas mengatakan dalam perkawinan tidak mau 2 agama. Mereka mau anak kami ikut agama mereka. Kami sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus tidak mengizinkan anak kami menikah dengan gadis itu. Singkat cerita, dari kedua belah pihak ada kesepakatan untuk hidup masing-masing dengan orang tua, dan anak kami tidak boleh bertemu dengan gadis itu kecuali hubungannya dengan anak yang sudah lahir sekarang. Itu pun berkomunikasi melalui WhatsApp. Jujur Pak Pendeta, kami sangat berharap sekali mereka bisa dipersatukan. Cuma kami bingung harus bagaimana lagi. Anak kami juga sudah mulai tidak mau gereja dan masih merokok. Jujur, saya sebagai ibu terus bawa dalam doa untuk anak kami supaya ada pemulihan dan pertobatan yang sejati, sehingga anak kami dipakai Tuhan bisa melayani kembali. Umur anak kami 26 tahun. Sampai saat ini kami sebagai orang tua terus berdoa untuk mempertahankan iman anak kami yang selalu merasa bersalah karena dosa dan tekanan dari si gadis. Terima kasih Pak Pendeta dan tim Abam yang sudah mau mendengarkan pergumulan saya mengenai anak saya. Tuhan Yesus memberkati. Terus berdoa untuk mempertahankan iman anak kami supaya nggak murtad ya. Yang pertama, ini juga untuk pecinta Abam yang lain. Kalau sampai anak kita pacaran dengan agama lain, itu kesalahan orang tua ikut. Ada peran orang tua. Mestinya anak kita itu kita didik sampai mereka benar-benar memiliki komitmen untuk tidak pacaran dengan agama lain. Selera anak kita harus selera rohani. Jadi kalau anak-anak belum sampai berselera rohani yang baik, bisa pacaran dengan agama lain.
harus didewasakan. Jadi ada peran orang tua, ada kesalahan orang tua di sini. Nah, kasus yang sudah seperti ini, ibu hanya bisa berdoa. Dan ibu harus bisa berdoa dan membimbing anak ibu untuk bertumbuh dewasa. Caranya, bapak ibu harus berubah. Buat suasana rohani yang kuat dalam rumah. Dengan cara itu bisa mempengaruhi anak. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pecahkan dengan kekuatan kita sendiri, di mana kita hanya menantikan kekuatan Tuhan. Jadi yang ibu lakukan sekarang hanya berdoa dan berubah. Jangan berlaku kasar kepada anak. Dan jangan berharap anak ibu akan menikah dengan wanita itu. Kemungkinan tidak jadi menikah itu besar. Jangan berharap, nanti ibu kecewa. Saya kira itu jawaban saya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.